Apakah Anda terbangun 2, 3, atau bahkan 5 kali setiap malam hanya untuk buang air kecil? Jika iya, Anda tidak sendirian. Tapi ini bukanlah kondisi yang normal. Rasa lelah saat bangun di pagi hari, tidur yang terus-menerus terputus, dan rasa frustrasi karena kamar mandi seakan memanggil Anda tanpa henti. Ini bukan sekadar gangguan kecil. Ini adalah pencuri kualitas hidup Anda. Anda kehilangan fase tidur nyenyak, deep sleep, yang krusial untuk memperbaiki tubuh dan otak. Setiap kali Anda terbangun, siklus pemulihan itu terputus. Anda mungkin merasa lebih pelupa, energi menurun drastis, dan suasana hati menjadi buruk di siang hari. Ini adalah siklus melelahkan yang harus segera dihentikan. Anda berhak mendapatkan tidur yang pulas sepanjang malam, dan ini bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan. Banyak yang berkata, ini wajar, namanya juga sudah tua. Saya di sini untuk mengatakan bahwa itu adalah mitos yang berbahaya. Sering kencing di malam hari, atau yang kita sebut nokturia, bukanlah gejala penuaan. Itu adalah jeritan minta tolong dari tubuh Anda. Seringkali, ini adalah sinyal kuat bahwa ada tekanan berlebih pada prostat Anda. Prostat yang mulai membesar, BPH, menekan kandung kemih Anda, membuatnya terasa penuh padahal sebenarnya tidak. Tubuh Anda dipaksa merespons sinyal palsu ini berulang kali. Menerima ini sebagai takdir lansia, berarti Anda menyerah pada kelelahan kronis dan membiarkan kesehatan prostat Anda memburuk tanpa perlawanan. Jangan salahkan usia Anda. Salahkan tekanan yang tidak perlu pada organ vital Anda. Bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa ada satu titik rahasia di tubuh Anda yang bisa membantu mematikan desakan kencing malam hari ini? Sebuah solusi yang tidak memerlukan obat-obatan mahal atau prosedur yang menyakitkan, melainkan hanya menggunakan kekuatan tangan Anda sendiri. Sebuah teknik sederhana yang dapat Anda lakukan malam ini juga, sebelum tidur, untuk membantu mengendurkan tekanan pada prostat dan menenangkan kandung kemih Anda. Dalam video ini, saya, Dr. Bongkar, akan mengungkap di mana letak titik ajaib ini, cara memijatnya dengan tepat, dan bagaimana ribuan pasien saya telah berhasil kembali tidur nyenyak, sampai pagi. Tetaplah bersama saya jika Anda serius ingin mengakhiri drama bolak-balik ke kamar mandi setiap malam. Saya, Dr. Bongkar, dan selama lebih dari 20 tahun sebagai spesialis kesehatan integratif dan pengobatan holistik timur, fokus saya hanya satu, membantu para lansia mendapatkan kembali vitalitas mereka tanpa bergantung pada obat-obatan. Saya telah menyaksikan ribuan pria, sama seperti Anda, berjuang melawan frustrasi karena tidur yang terampas. Mereka datang dengan keluhan yang sama, lelah, cemas, dan merasa kesehatan prostat mereka semakin memburuk. Saya mengerti rasa putus asa itu. Perbedaannya adalah, di klinik saya, kami tidak hanya menekan gejala dengan pil, kami mengaktifkan kemampuan penyembuhan alami tubuh. Saya telah melihat secara langsung bagaimana teknik aktivasi titik tubuh yang tepat, yang sering diabaikan oleh medis konvensional, dapat memberikan kelegaan luar biasa. Hari ini saya hadir bukan hanya sebagai dokter, tapi sebagai pemandu Anda yang akan membongkar rahasia ini untuk Anda. Dalam beberapa menit ke depan, saya berjanji akan memberikan Anda senjata paling ampuh untuk melawan kencing malam yang mengganggu itu. Ini adalah peta jalan Anda untuk mendapatkan kembali tidur nyenyak yang telah lama hilang. Saya tidak akan membuang waktu Anda dengan teori yang rumit. Pertama, kita akan bongkar akar masalah sebenarnya. Mengapa prostat Anda yang sedikit membesar itu bertindak seperti alarm palsu bagi kandung kemih Anda di tengah malam? Mengerti, ini adalah langkah awal yang krusial. Kedua, dan ini yang paling penting, saya akan menunjukkan lokasi presisi dari titik rahasia yang saya janjikan. Saya akan memandu Anda jari demi jari untuk menemukannya. Ketiga, saya akan mendemonstrasikan teknik pijat yang tepat, berapa lama menekannya, seberapa kuat, dan kapan waktu terbaik melakukannya untuk hasil maksimal. Anda harus menyaksikannya sampai akhir, karena di bagian penutup, saya juga akan membagikan kebiasaan sederhana yang akan mempercepat hasil dari pijatan ini. Jika Anda mengikuti instruksi saya, malam ini bisa menjadi awal dari tidur pulas Anda. Mari kita mulai dengan topiko 1. Mengapa Anda buang air kecil begitu sering di malam hari? Jawabannya, dalam banyak kasus, adalah hiperplasia prostat benigna atau BPH. Ini adalah pembesaran prostat yang umum terjadi seiring bertambahnya usia pria. Anda harus membayangkan prostat sebagai sebuah donat kecil yang mengelilingi saluran kemih Anda, uretra, tepat di bawah kandung kemih. Saat Anda muda, saluran itu terbuka lebar. Namun, seiring bertambahnya usia, donat ini mulai membengkak ke dalam secara perlahan namun pasti.
Ini adalah kondisi fisik, bukan kegagalan Anda. Masalahnya bukanlah Anda minum terlalu banyak air, tetapi pipa Anda sedang terjepit. Ini adalah musuh pertama yang harus kita pahami, karena gejala kencing malam adalah akibat langsung dari penjepitan mekanis ini. Sekarang, mari kita gunakan analogi sederhana agar Anda benar-benar paham. Bayangkan uretra Anda adalah selang taman yang mengalirkan air dengan lancar. Prostat yang membesar bertindak seperti seseorang yang menginjak selang tersebut. Apa yang terjadi? Aliran air, urin menjadi lemah, terputus-putus, dan Anda tidak pernah merasa benar-benar tuntas saat buang air kecil. Selalu ada sisa urin yang tertinggal di kandung kemih. Sisa urin inilah yang menjadi masalah besar. Selain itu, prostat yang bengkak itu sendiri mulai mengiritasi dasar kandung kemih yang sensitif. Kandung kemih Anda menjadi tertekan dan stres sepanjang hari. Ia tidak bisa rileks sepenuhnya karena ada sesuatu yang terus-menerus menekannya dari bawah. Ini menciptakan kondisi peradangan ringan dan hipersensitivitas. Inilah konsekuensi paling jahat dari iritasi tersebut. Kandung kemih Anda menjadi hiperaktif. Ia kehilangan kemampuannya untuk menampung urin dalam jumlah normal. Ia menjadi sangat sensitif. Bahkan sedikit saja urin yang masuk jauh sebelum kandung kemih benar-benar penuh, sudah cukup untuk memicu sinyal panik ke otak Anda yang berkata, "Segera ke toilet, penuh." Inilah mengapa Anda terbangun jam 2 pagi, lalu jam 4 pagi. Anda pergi ke kamar mandi, tetapi yang keluar hanya sedikit. Itu karena alarmnya palsu. Yang kita lawan malam ini bukanlah volume urin Anda, tetapi kita akan mencoba menenangkan kandung kemih yang hiperaktif ini dan mengurangi tekanan prostat yang menjadi penyebab utamanya. Kita akan meriset sinyal palsu tersebut. Sekarang, topik kedua, titik pijat utama. Bagaimana bisa memijat kaki memengaruhi prostat? Ini mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang, tetapi ini adalah inti dari pengobatan timur yang telah teruji ribuan tahun. Tubuh kita memiliki jaringan jalur energi atau meridian. Pikirkan ini seperti jaringan kabel listrik yang rumit di dalam dinding rumah Anda. Anda tidak bisa melihat kabelnya, tetapi Anda tahu bahwa menekan saklar di satu ruangan dapat menyalakan lampu di ruangan lain. Titik akupresur adalah saklar tersebut. Titik-titik ini adalah area spesifik di mana energi tubuh terkonsentrasi dan dapat diakses. Dengan memberikan tekanan yang tepat, kita tidak sedang melakukan sihir. Kita sedang mengirimkan sinyal neurologis dan bioelektrik yang jelas ke organ atau area tubuh yang terkait. Secara ilmiah, dalam bahasa yang disederhanakan, ketika kita memijat titik tertentu, kita merangsang ujung saraf di bawah kulit. Rangsangan ini mengirimkan sinyal ke sumsum tulang belakang dan naik ke otak. Sebagai respons, otak melepaskan zat kimia alami tubuh, seperti endorfin, yang dapat mengurangi rasa sakit dan peradangan. Lebih penting lagi, stimulasi ini dapat membantu mengatur aliran darah. Dalam kasus prostat Anda, masalah utamanya adalah peradangan dan stagnasi, aliran yang buruk di area panggul. Dengan mengaktifkan saklar yang tepat, kita membantu tubuh mengirimkan lebih banyak darah segar yang kaya oksigen ke area panggul, sekaligus mendorong keluarnya cairan yang meradang. Ini membantu mengurangi pembengkakan prostat dari waktu ke waktu. Baik, sekarang ambil posisi duduk yang nyaman. Mari kita temukan titik rahasia ini bersama-sama. Titik ini disebut Saninjiao atau SP6. Lokasinya sangat presisi, jadi perhatikan baik-baik. Lihatlah pergelangan kaki bagian dalam Anda. Temukan tonjolan tulang tertinggi di pergelangan kaki bagian dalam Anda, malleolus medialis. Sekarang, ambil 4 jari tangan Anda yang lain, telunjuk, tengah, manis, dan kelingking, dan letakkan rapat-rapat tepat di atas tonjolan tulang tadi. Titik yang kita cari berada tepat di atas jari telunjuk Anda, di belakang tulang kering, tibia. Anda akan merasakannya. Jika Anda menekan sedikit lebih dalam, area ini cenderung terasa sedikit lebih sensitif atau pegal dibandingkan area di sekitarnya. Itulah dia. Anda telah menemukan Saninjiao. Lakukan pada kedua kaki. Mengapa titik ini begitu kuat? Mengapa SP6? Dalam sistem meridian, Saninjiao adalah titik pertemuan unik dari 3 jalur energi utama: limpa, spleen, hati, liver, dan ginjal, kidney. Dalam pengobatan timur, ketiga organ ini secara kolektif mengatur sistem urogenital, keseimbangan cairan, dan kesehatan darah. Secara khusus, meridian ginjal dianggap sebagai fondasi energi vital dan terkait langsung dengan fungsi kandung, kemih, dan prostat. Dengan memijat titik ini, Anda seperti menekan saklar utama yang mengatur seluruh sistem panggul dan saluran kemih bagian bawah. Anda sedang mengirimkan sinyal kuat untuk menyeimbangkan cairan,
mengurangi peradangan, dan menguatkan fungsi ginjal. Ini adalah titik terpenting untuk kesehatan pria lansia. Kita masuk ke topik ketiga, teknik pijat yang benar. Menemukan titiknya adalah separuh perjuangan. Cara Anda memijatnya akan menentukan hasilnya. Jangan hanya menggosok kulitnya. Kita perlu memberikan rangsangan yang dalam dan konsisten. Ini adalah instruksi yang paling penting, jadi dengarkan baik-baik. Gunakan ibu jari Anda. Jika kuku Anda panjang, gunakan buku jari telunjuk Anda. Tujuannya adalah memberikan tekanan yang kuat dan dalam, namun tidak sampai terasa sakit menusuk. Anda harus merasakan pegal yang nikmat atau sedikit ngilu. Ini menandakan Anda berada di titik yang tepat dan memberikan tekanan yang cukup. Jika hanya geli atau mengelus, itu tidak akan berhasil. Kita harus membangunkan titik ini. Sekarang, mari kita bicara soal gerakan dan durasi. Setelah Anda menekan dengan ibu jari Anda, mulailah memijat dengan gerakan melingkar kecil. Searah jarum jam atau berlawanan arah, tidak masalah. Yang penting adalah tekanan yang konstan. Jangan lepaskan tekanannya saat Anda memutar. Pijat seperti ini selama minimal 2 menit penuh pada satu kaki. Setel timer jika perlu. 2 menit adalah waktu yang dibutuhkan sinyal untuk melakukan perjalanan dari titik tersebut ke otak dan kembali lagi untuk mulai menciptakan perubahan fisiologis. Setelah 2 menit di kaki pertama, pindah ke kaki sebelahnya dan ulangi proses yang sama persis. Temukan titiknya, tekan dengan kuat, dan pijat melingkar selama 2 menit penuh. Totalnya hanya 4 menit. Kapan waktu terbaik untuk melakukan ini? Konsistensi adalah kuncinya. Lakukan pijatan ini setiap malam, sekitar 30 menit hingga 1 jam sebelum Anda berencana untuk tidur. Jadikan ini bagian dari ritual malam Anda. Mengapa sebelum tidur? Karena ini membantu merelaksasi sistem saraf panggul Anda tepat pada saat Anda akan berbaring. Ini mempersiapkan kandung kemih Anda untuk menjadi lebih tenang sepanjang malam. Jangan berharap keajaiban dalam satu malam. Meskipun beberapa pasien saya merasakan perbedaan langsung. Bagi kebanyakan orang, dibutuhkan 1 hingga 2 minggu pijatan yang konsisten setiap malam untuk melihat pengurangan signifikan dalam frekuensi kencing malam. Tubuh Anda perlu waktu untuk merespons dan menyembuhkan. Jangan menyerah. Terakhir, mari kita bahas topiko tambahan. Kebiasaan minum. Ini adalah kesalahan yang sering saya lihat. Banyak pria yang putus asa mencoba mengeringkan diri mereka di malam hari dengan berhenti minum air setelah jam 4 sore. Ini adalah kesalahan besar. Tubuh Anda, terutama saat menua, sangat membutuhkan hidrasi. Jika Anda dehidrasi, urin Anda menjadi lebih pekat. Urin yang pekat ini justru lebih asam dan lebih mengiritasi dinding, kandung kemih Anda yang sudah sensitif. Ironisnya, dehidrasi dapat memperburuk frekuensi kencing Anda, meskipun volumenya kecil. Jadi, solusinya bukanlah berhenti minum, melainkan mengatur waktu minum Anda dengan cerdas. Jangan biarkan tubuh Anda kekurangan air. Inilah aturan praktis yang saya berikan kepada pasien saya. Minumlah sebagian besar kebutuhan air harian Anda di pagi dan sore hari. Hidrasi tubuh Anda dengan baik sepanjang hari. Kemudian, 2 jam sebelum Anda berencana tidur, berhentilah minum dalam jumlah besar. Tentu saja, jika Anda haus atau perlu minum obat, seteguk kecil air tidak masalah. Yang harus dihindari adalah minum 1 atau 2 gelas penuh air, atau lebih buruk lagi, minuman diuretik. Diuretik adalah zat yang memaksa ginjal Anda memproduksi lebih banyak urin. Musuh terbesarnya adalah kopi, teh, bahkan teh hijau, dan tentu saja alkohol yang dikonsumsi di malam hari. Menggabungkan pijatan titik SP6 dengan manajemen cairan yang cerdas ini akan memaksimalkan peluang Anda untuk tidur nyenyak. Izinkan saya berbagi cerita nyata tentang salah satu pasien saya, sebut saja Pak Budi, seorang pensiunan guru berusia 68 tahun. Ketika beliau pertama kali datang menemui saya, raut wajahnya menunjukkan kelelahan yang mendalam. "Dokter bongkar," katanya dengan suara pelan. "Saya terbangun setiap jam, kadang 5, kadang 6 kali semalam. Saya lupa rasanya tidur lebih dari 2 jam berturut-turut. Istrinya bahkan terpaksa tidur di kamar tamu agar tidak ikut terganggu. Beliau merasa gagal, tua, dan putus asa. Beliau sudah mencoba mengurangi minum air sampai dehidrasi, tetapi desakan kencing itu tetap datang. Dia sangat skeptis ketika saya menjelaskan tentang titik pijat di kaki. "Hanya pijat, Dok? Bukan operasi atau obat kuat?" tanyanya ragu. Saya menatap matanya dan berkata, "Pak Budi, saya tahu ini kedengarannya terlalu sederhana. Tapi tubuh Anda memiliki kearifan yang luar biasa. Beri saya waktu 2 minggu. Lakukan ini dengan disiplin." Saya memandunya menemukan titik SP6 itu.
Sama seperti saya memandu Anda tadi. Saya memintanya memijatnya tepat jam 9 malam, setiap hari, tanpa kecuali, sambil mendengarkan musik yang menenangkan. Awalnya, dia melakukannya karena putus asa, bukan karena percaya. Malam pertama, dia masih terbangun 4 kali. Malam kedua, sama. Malam ketiga, dia menelepon saya. Dok, masih 3 kali. Saya katakan, terus lakukan. Tubuh Anda sedang belajar sinyal baru ini. Jangan berhenti. Dia menuruti saya, meski dengan berat hati. Kemudian, pada hari ke-8, keajaiban kecil itu terjadi. Pak Budi menelepon saya di pagi hari, suaranya terdengar berbeda, lebih berenergi. Dokter, saya tidak percaya ini. Tadi malam saya hanya bangun 1 kali. Katanya, hanya 1 kali jam 4 pagi. Dia melanjutkan pijatan itu. Setelah 2 minggu penuh, dia kembali ke klinik saya. Dia berjalan lebih tegap, matanya lebih cerah. Dengan senyum lebar, dia berkata, Dokter, selama 3 malam terakhir, saya tidur sampai jam 5 pagi tanpa bangun sama sekali. Saya tidur nyenyak. Istri saya kembali ke kamar kami. Dia merasa seperti mendapatkan kembali hidupnya yang hilang. Dia mendapatkan kembali vitalitasnya, hanya dengan pijatan 4 menit. Kisah Pak Budi bukanlah satu-satunya. Saya memiliki puluhan cerita serupa. Ada Pak Wawan, 72 tahun, yang kini bisa berkebun lagi di pagi hari karena energinya pulih sepenuhnya. Ada Pak Susilo, 65 tahun, yang tadinya mengira dia harus segera operasi prostat. Namun kini gejalanya terkendali hanya dengan terapi titik pijat ini dan perbaikan pola makan. Mereka semua memulai dengan keraguan yang sama seperti yang mungkin Anda rasakan saat ini. Mereka skeptis bahwa sesuatu yang begitu sederhana bisa menyelesaikan masalah yang begitu besar. Namun mereka membuktikan bahwa kuncinya bukanlah pada obat yang rumit, melainkan pada konsistensi dan kemauan untuk mengaktifkan penyembuh alami di dalam diri Anda. Kisah mereka adalah bukti sosial bahwa tidur nyenyak, bukan impian, itu adalah sesuatu yang bisa Anda raih kembali. Sekarang, mari kita hancurkan mitos terbesar yang mungkin masih ada di benak Anda. Kencing malam adalah bagian normal dari penuaan, dan tidak ada yang bisa saya lakukan. Ini adalah keyakinan yang salah dan sangat melumpuhkan. Mari kita perjelas. Ya, ini umum terjadi seiring bertambahnya usia, tetapi itu tidak membuatnya normal. Normal adalah saat tubuh Anda berfungsi dengan baik. Normal adalah tidur nyenyak sepanjang malam dan bangun dengan perasaan segar. Menerima kondisi ini sebagai takdir lansia berarti Anda menyerah pada penderitaan yang tidak perlu. Anda membiarkan kelelahan kronis merampas vitalitas Anda hari demi hari. Masalah ini bukan sekadar masalah usia. Ini adalah masalah fisik spesifik, tekanan pada prostat, yang memiliki solusi fisik spesifik, seperti titik pijat yang baru saja Anda pelajari. Jangan pernah menerima penderitaan sebagai sesuatu yang normal. Mitos berbahaya kedua adalah keyakinan bahwa satu-satunya solusi adalah berhenti minum air setelah jam 6 sore. Seperti yang sudah saya jelaskan, ini adalah strategi yang bisa menjadi bumerang. Saat Anda sengaja membuat diri Anda dehidrasi, urin Anda menjadi lebih pekat dan terkonsentrasi. Urin yang pekat ini justru bersifat lebih asam dan lebih mengiritasi dinding kandung kemih Anda yang sudah sensitif. Akibatnya, kandung kemih Anda bisa menjadi lebih rewel dan lebih sering mengirimkan sinyal palsu ke otak, meskipun isinya sedikit. Anda tidak menyelesaikan masalah. Anda hanya memperburuk iritasinya sambil menciptakan masalah baru, yaitu dehidrasi, yang buruk untuk ginjal, otak, dan energi Anda secara keseluruhan. Solusinya bukan menahan minum, tapi mengatur kapan dan apa yang Anda minum, dikombinasikan dengan teknik pijat untuk menenangkan sistemnya. Saya ingin Anda mengerti ini dengan sepenuh hati. Anda memiliki kemampuan untuk memperbaiki kondisi ini. Tubuh Anda tidak rusak permanen. Anda tidak terlalu tua untuk berubah. Tubuh Anda memiliki kecerdasan bawaan yang luar biasa untuk menyembuhkan dan menyeimbangkan dirinya sendiri, asalkan Anda memberinya instruksi yang tepat. Titik pijat Sanyin Jiao, SP6, yang kita pelajari hari ini adalah instruksi tersebut. Itu adalah sinyal kuat yang Anda kirimkan ke sistem saraf dan panggul Anda. Anda berhak mendapatkan tidur yang nyenyak. Anda berhak bangun di pagi hari dengan perasaan kuat, jernih, dan berenergi. Ini bukan kemewahan. Ini adalah hak asasi Anda sebagai manusia untuk mendapatkan istirahat yang berkualitas. Mulai malam ini, gunakan kekuatan yang ada di ujung jari Anda sendiri dan ambil kembali kendali atas malam Anda. Mari kita simpulkan pelajaran praktis yang telah kita bongkar hari ini. Ingat,
Masalah inti Anda bukanlah kandung kemih yang lemah, melainkan kandung kemih yang stres dan hiperaktif akibat tekanan konstan dari prostat yang membesar. Ini menciptakan alarm palsu yang terus membangunkan Anda. Kita telah menemukan bahwa solusinya ada di ujung jari Anda, bukan pada obat tidur. Kunci utamanya adalah mengaktifkan titik rahasia Sanyin-Jiao atau SP6 yang berlokasi tepat 4 jari di atas tonjolan tulang pergelangan kaki bagian dalam Anda. Ini adalah saklar utama sistem urogenital Anda. Memijat titik ini mengirimkan sinyal kuat untuk menenangkan saraf panggul dan mengurangi peradangan. Instruksi praktisnya jelas. Temukan titiknya, tekan dengan kuat, dan pijat melingkar selama 2 menit. Penuh di setiap kaki, setiap malam 30 menit sebelum tidur. Tindakan penting kedua yang harus Anda terapkan malam ini adalah manajemen cairan yang cerdas. Jangan lagi menjebak diri Anda dalam dehidrasi. Itu hanya memperburuk iritasi kandung kemih dengan urin yang pekat. Aturannya sederhana, hidrasi tubuh Anda dengan baik sepanjang pagi dan sore hari. Namun, tetapkan jam malam yang disiplin untuk minum. Hentikan asupan cairan dalam jumlah besar, terutama air putih, kopi, atau teh, setidaknya 2 jam sebelum Anda berencana untuk tidur. Kombinasi ritual pijat 4 menit di titik SP6 dengan kebiasaan minum yang bijak ini adalah strategi ganda Anda yang paling ampuh. Ini adalah jalan Anda untuk mengklaim kembali malam Anda, mengurangi frekuensi kencing, dan akhirnya merasakan nikmatnya tidur nyenyak, tidur pulas, yang restoratif. Jika bongkar rahasia dari dokter bongkar ini bermanfaat dan memberi Anda harapan baru, lakukan satu hal untuk saya, terapkan. Konsistensi adalah jembatan antara masalah Anda malam ini dan tidur nyenyak Anda besok. Saya ingin Anda berkomitmen pada diri sendiri untuk mencoba teknik pijat ini selama 14 hari ke depan. Dan sementara Anda melakukannya, dukung kami agar terus bisa membagikan rahasia kesehatan lansia yang praktis seperti ini. Klik tombol subscribe atau ikuti sekarang juga agar Anda tidak ketinggalan video penting berikutnya. Ini adalah cara Anda memastikan bahwa Anda mendapatkan informasi berharga yang bisa mengubah hidup Anda. Dan setelah ini, jangan kemana-mana. Saya sudah siapkan video lanjutan yang wajib Anda tonton. 3 makanan terburuk yang diam-diam membuat prostat Anda meradang. Klik video yang muncul di layar Anda sekarang untuk melanjutkan perjalanan Anda menuju kesehatan yang prima.